Perkenalkan, nama saya Ima. Saya ini pemilik dari pabrik kerupuk ESM Ikan Sari. Pabrik kerupuk di sini itu berdiri dari tahun 1975, kurang lebih sudah 49 tahun. Dan pertama dari arah ayah saya, lalu saya, dan kalau dari saya sendiri memang kira-kira dari tahun 2010-an, masalah 2010 sudah berarti sampai sekarang 2024 mungkin kira-kira 14 tahun. Orang tua saya itu pertama merantau ke Jakarta karena memang hasilnya mungkin di Jawa Barat. Merantau ke Jakarta, dia dagang di situ pun dia lihat cara membuatnya, cara pengolahannya seperti apa, dan akhirnya begitu dia ada modal, ya saya mulai membeli peralatan-peralatannya, mesinnya, mencoba-coba semuanya. Akhirnya kita ada yang pas dan langsung kita buat. Proses pembuatan kerupuk ada beberapa bahan, ya tapioka, bawang putih, penyedap, garam, dan juga kita ada ikan. Itu basicnya dari ikan segar. Nah itu gimana cara pembuatnya? Mungkin semua bahan itu kita jadikan adonan, seperti itu ada bumbu-bumbunya sesuai dengan takaran. Kita jadikan adonan dicetak. Setelah dicetak kita oven kita jemur. Setelah kering baru bisa kita sangrai dan goreng. Kalau misalnya satu hari itu kurang lebih kalau tapioka 4 karung. Tapi itu sehari itu tidak mesti segitu. Kadang mungkin hari ini kita buatnya sekian 2 karungnya atau 3 karung gitu. Jadi perlu bahannya segitu dan yang lainnya sih menyesuaikan. Estimasi kurang lebih 5 jerigen. Kalau 5 jerigen itu 4 sampai 5. Iya, 4 karung. 4 sampai 5 karung. 5 karung, satu karungnya kira-kira 1.500-an ya. 1.500-an kerupuk. Oh, okay. Jadi hanya di daerah Jakarta aja. Gitu. Jadi kalau kita memang tidak keluar daerah, karena cakupannya kita itu hanya wilayah daerah Jakarta Selatan saja. Kita tuh berbagai macam ya. Jadi yang pertama ada juga yang otomatis sudah tuh warung gitu. Yang kedua kita juga ada pelanggan tetap seperti yang rumahan. Yang ketiga juga ada dari kantor. Terus yang keempat juga ada dari kantin. Kelima ada dari catering. Oh, catering. Gitu. Kalau sisi produksi pertama harga yang tidak stabil. Harga yang tidak stabil apa? Kadang bahan baku itu tapioka naik, kadang juga bawang putih ada kenaikan gitu, dan itu membuat kita kesulitan gitu. Kalau misalnya naik terus barang kosong itu nggak ada. Dan masalah penjualan itu yang paling susahnya adalah ketika kita ada saingan yang lain, seperti misalnya kalau kalian bersaing dengan kerupuk yang bungkus gitu. Terus nanti kadang mereka juga kalau kita tawarkan ada juga mungkin mereka menawarkan ada yang lagi harga lebih murah atau apa gitu. Ya seperti itulah tantangan dalam penjualan kan. Jadi ada berbagai macam brand. Jadi itu di Jakarta Selatan ada kurang lebih 5 pabrik kerupuk dan itulah gitu. Jadi ada yang mungkin cocok yang A, cocok yang B, cocok yang C gitu. Tapi alhamdulillah selama ini sih jalan. Jadi memang setiap pabrik kerupuk itu walaupun memang kerupuk, tapi itu dari setiap brand itu beda-beda rasanya, dan kita mempunyai cirinya tuh rasa ikannya, rasa gurihnya tuh dapat, apalagi di mix sama soto apa bakso kita tuh lebih enak. Nah dari rasa itu yang sudah kita turunkan turun-temurun gitu. Yang pertama kita merasakan dampak ya, karena banyak karyawan yang memang sudah di pemerintah untuk WFH, work from home. Jadi untuk kantin, untuk warung, itu pabrik kita itu memang mengalami kesulitan ya, jadi tidak laku gitu. Sedangkan kalau kerupuk itu kan ada masanya, seminggu tuh kurang enak gitu, dan itu berdampak sekali. Bahkan sampai saya harus menghentikan produksi dulu. Untuk selama setahun produksi dulu saya berhenti, saya ngambil kerupuk ke yang lain, ke pabrik lain, dikarenakan memang produksinya kan menurun drastis gitu. Jadi efeknya yang berasa banget ke COVID, yang tadinya saya produksi sendiri, sekarang saya nggak produksi sendiri ya, udah saya jadi langsung ngambil barang jadi, lanjut kita goreng tuh. Kayak kemarin misalnya tiba-tiba ada PRJ gitu kan, misalnya mau 500 sampai 1000 pieces, itu biasanya di confirm sehari sebelumnya, jadi kita siapin gitu. Kalau misalnya dari 10, 100 itu masih bisa dihandle sama pedagang, masih bisa kita siapkan di hari itu juga kalau 100 pieces. Tapi kalau udah 500 pieces sampai 1000 pieces confirm sehari sebelumnya, jadi sudah disiapkan gitu. Jadi karena memang tadi juga
sekarang kan udah ada platform-platformnya belanja online. Itu ada pabrik kita di salah satu platform. Ya, betul. Kayak Shopee gitu. Betul, sayur box. Buat dagang saya nge-handle sayur box. Yang mana kemasan-kemasannya itu udah kita kemasin, sayur box yang menjual. Oh iya. Gitu. Ada bisa. Jadi nggak setiap bulan ada pesanan banyak, nggak gitu. Jadi seperti itu lagi, itu ada musiman. Kalau yang langsung ke saya biasanya kan banyak. Misalnya ada yang 500-an sampai 1000 gitu. Itu jarang ada, dalam artian kadang-kadang nggak sampai sebulan sekali. Mereka rata-rata kalau misalnya udah continue yang langganan, itu biasanya dia ke pedagang. Gitu. Jadi saya berbagi rezeki, dalam artian kalau emang dia mau netap, saya over kerjanya ke pedagang saya. Jadi pabrik kerupuk di Jakarta itu, jadi kita tuh ada paguyubannya, jadi daerah Jakarta, Jabodetabek. Nah, jadi memang tidak semua. Jadi ada beberapa yang pabrik mau ikut, ada yang nggak mau ikut gitu. Tapi kita ada sebuah naungan. Nah di situ kita berbicara nih, misalnya masalah kenaikan harga, masalah kendala bahan baku seperti apa. Bahkan juga misalnya ada yang, oh nih kita nih di sini minyak pasokannya nggak ada, kita bisa. Ini mereka bisa kasih channelnya di mana gitu. Itulah. Nah, jadi itulah tujuannya dia dibentuk gitu. Kayak sekarang seperti ada kenaikan harga itu jadi semua tuh serempak. Jadi ketika semua naik harga, semua dalam satu jam itu semua naik harga. Dan juga kita juga ada paguyuban sesama karyawan-karyawan pabrik juga ada. Jadi karyawan-karyawan pedagang-pedagang pabrik kerupuk sama pabrik lain lagi, bahkan mereka juga kayak ada event-event kayak futsal bareng gitu. Terus itu ya di kita terus kayak kita juga yang di dalam sini mereka ada koperasi gitu. Jadi kalau misalnya mau lebaran tuh mereka ya potong sapi, kita uangnya bareng-bareng matung-matung gitu. Lalu itu semuanya memang karena memang udah terjadi rasa keluarga gitu. Bahkan saya sendiri menganggap mereka ya bukan karyawan saya, bukan saya tapi lebih ke keluarga. Jadi apapun kendala masalah di pabrik, saya akan bicara dengan musyawarah kekeluargaan seperti itu. Namanya juga dari orang tua gitu, jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Semoga ini tetap jalan terus, tetap bermanfaat untuk orang lain itu. Memang saya memang bukan perintis ya, saya memang pewaris dari orang tua saya. Tapi yang di sini setelah saya juga pewaris juga ini nggak mudah. Jadi bikin usaha itu walaupun kita diberikan ke orang tua, kalau kita tidak punya cara untuk bertahan itu tidak bisa dimanapun. Jadi intinya adalah apa? Asal kita nggak males. Faktor pertama itu udah males gitu loh. Terus kedua, kita selalu bandingin kita dengan orang lain. Terus takut untuk memulai. Biasanya orang takut memulai, takut rugi, takut nggak bisa ngandelin. Jadi intinya adalah kalau kita udah punya impian, udah wujudin aja gitu. Jadi apapun ya kita udah wujudin aja, kita coba, kita dari awal kita gimana, adapun resiko-resikonya kita jalanin. Karena memang untuk dapat usaha besar itu semua tuh dari nol gitu. Nggak ada, walaupun kita perintis, kita pewaris pun itu nggak akan mudah. Kalau kita hanya diam aja, menikmati tanpa kontrol, tanpa harus dilihat, di manage, itu nggak bakal bisa. Apalagi kita mulai dari nol. Jadi yang saya tekankan adalah ya gimana kita bisa saving money. Berapapun uang yang kita dapatkan, kita harus bisa berbagi-bagi, manage. Di mana uangnya ditaruh di mana, diinvest di mana, itu yang paling penting. Karena saya lihat juga sekarang orang rata-rata berhasil karena dia bisa menginvestasikan uang secara benar. Seperti itu, gitu aja. Saya Edi, usia saya udah 54 tahun. Ya sekitar 16 tahunan lah di sini. Kalau saya kan beda-beda ya, cuman saya hampir buat terus Menteng atas ke kantor ya 2 hari, ke PCR 2 hari. Yang lainnya ke warung-warung. Ke warung-warung biasa. Iya, ke warung-warung biasa. Ya kalau satu ini kan kurang lebih hampir 800 kurang. Ya, hampir rata-rata sekitar 700-an lah. Jadi jam 11 juga kalau itu bisa udah pulang. Biasanya kan ada gimana ya kan, kadang-kadang kerupuknya agak kurang gede gitu. Jadi pasti ada aja gitu masalah itu. Tapi kan bisa diatasi masalah yang gitu. Kalau gitu kan ntar diceritain lagi sama bosnya gimana supaya besok lebih baik lagi gitu aja. Gitu. Jadi nggak pernah yang sampai dikembaliin. Wah enggak, kalau saya itu aja lah bagaimana supaya sama langganan sama saya itu. Oh ya memang kan
banyak aturannya gitu kalau masa COVID itu. Jadi aturannya apa, harus pakai masker, ini harus pakai sarung tangan. Kan kalau sekarang enggak gitu, bebas lah gitu. Aturannya banyak, kalau ke kantor-kantor kan harus itulah dijamin masalah kesehatannya. Kadang-kadang kan bawa tempatnya itu juga kan, kalau yang lain nggak boleh di sini kan. Kalau saya kalau udah dekat sama satpamnya bisa masuk sampai gudang gitu, dipernahin gitu tempatnya. Ya tergantung kantornya juga itu juga. Namanya Didin, umurnya sekitar 46 tahun. Udah ya sekitar 20 tahun lah lebih kayaknya. Kalau jadi tukang goreng kan cuman istilahnya begitu barangnya bagus bisa kesono jadi mekar. Kadang-kadang kalau barang dari situ kurang bagus ya kesono gitu. Cuman itu aja kan dari jalannya apa? Kan jalannya. Faktornya cuaca. Kalau misalkan cuacanya nggak kejemur, terus ada hujan, pasti kerupuknya kurang begitu bagus. Cuman itu aja faktornya. Faktor pengiriman dari sana kan kadang-kadang di sini panas, terus bikinnya di Bogornya sering hujan, jadi kesininya ya agak kurang begitu. Kalau misalkan bahannya tercukupi, kayak minyaknya ada, gasnya ada, nggak ada kesulitan apa-apa. Awalnya ya lihat-lihat aja, lama-lama juga bisa. Goreng kerupuk kan istilahnya ya gampang-gampang susah lah istilahnya kalau dibilang. Ya gitulah, kalau kita lihat nanti dipraktekin insya Allah bisa. Paling satu turun dari itu direndam ke minyak panas langsung muncul, ganti lagi rendam muncul lagi seperti itu. Berarti pertama kali dimasukin ke minyak itu dia di bawah gitu ya? Di bawah, ntar disiram-siram dulu. Ntar kalau udah mekar setengah matang baru dicemplungin sama yang wajan yang gede yang banyak minyaknya. Udah, direbus langsung ke situ. Jadi seberapa menit langsung mekar lagi. Yang tadinya awalnya kayak pala gelas itu, akhirnya kalau begitu digoreng kan mekar jadi istilahnya segede ukuran tutup kaleng itu. Kalau di sini kan cuman kirim barang, terus dari sini dikeringin di tempat penggarangan, udah langsung di sini. Ya prosesnya nggak bikin di sini. Biasanya sejam, kalau pakai itu kan manual bikinnya. Kalau kayak itu biasanya sejam setengah, kalau sama ini sampai 3 jam. Dan lebih lama kan apinya cuma diambilnya uapnya aja. Kalau itu kan api langsung, di atasnya kerupuk mentah. Itu harus ditungguin terus ya Pak? Ya ditungguin karena kadang-kadang takut api itu kadang-kadang gas kan kadang suka bikin gede sendiri. Kadang-kadang istilahnya kalau kelamaan kadang-kadang bikin kecil. Kalau lagi kecil nggak apa-apa, kalau kegedean kan kelamaan jadi ntar pada mekar di situ. Kalau udah mekar di penggarangan digoreng ke sini nggak mekar. Jadi lebih jelek, kecil gitu ukurannya Pak? Ukurannya kecil, maksudnya jelek, mentahnya jelek. Rata-rata paling berapa ya? 6.000-an lah. 6.000 sehari. 6.000 kerupuk paling kalau semuanya digoreng itu. Tapi kadang-kadang kan nggak semuanya. Ada kita sebagian, ntar yang ke belakang siapa lagi gitu. Kalau gorengnya kan kadang-kadang gantian, kadang-kadang enggak. Bisa goreng semuanya. Bisa goreng masing-masing. Dapat orderan dia yang goreng. Kalau misalkan kita disuruh sama temen tukang gorengin, ya dikerjain gitu aja. Kalau enggak kerjain punya sendiri masing-masing. Masuk ke situnya 3, ntar gorengnya udah kelar yang 3 keluar ganti lagi. Jadi yang 2 ini yang yang 2 keluar. Gorengan yang 1 yang mindahin. Yang 1 yang mindahin. Jadi bertiga. Yang 1 mindahin kerupuknya aja ke rombong masing-masing ke tempatnya. Gerobak masing-masing itu. Ngirim seperti biasa kayak yang tadi ngirim. Tetap sambil dagang. Yang lain juga sama sambil dagang, nggak ada yang full goreng. Kalau yang full goreng kan mungkin beda lagi. Kalau di sini enggak. Berangkat jam 6. Kalau kita berangkat jam 6, patokan jam 7 itu udah ada di Pasar Tebet. Kalau ke pasar kan lain sama kantoran. Kalau kantoran kan enggak bebas waktunya lah istilahnya gitu. Asal jangan pas jam makan. Kalau ke pasar kan pagi-pagi. Kalau pasar pagi-pagi patokan jam 7 aja udah harus di situ. Kadang-kadang kan yang beli itu kadang-kadang yang biasa beli yang buat dijual lagi, kadang-kadang yang buat makan di rumah udah pada nungguin, suka ada yang nungguin. Kadang-kadang kita sama tukang parkir itu karena udah kelamaan kenal, kadang-kadang ada yang nitip gitu. Kadang-kadang nitip uangnya nih, misalkan beli 10.000 apa 20.000 tertitipin sama parkir, ntar kita tinggal ngelayanin berapa kantong gitu, tinggal taruh di situ, ntar juga diambil. Pas kadang-kadang kita lagi bungkus di situ
orangnya datang langsung ambil. Pelayan sama ke kantor, kalau ke kantor kan di bawah jam 10 lah, jam 11 itu masuk ke kantor. Asal jangan pas jam makan. Kalau jam makan kadang-kadang kan orangnya pada keluar. Kalau dia makan di kantor kan makannya bukan buat itu, cuman buat cemilan-cemilan gitu aja. Kalau pengen mie, kadang-kadang bawa makanan dari rumah, makan di situ. Kan biasanya kadang-kadang setor ini tergantung pabriknya. Kalau di sini ya alhamdulillah yang punya pabriknya baiklah istilahnya, Bu Hajinya, anaknya sama semuanya juga baik. Jadi setor nggak ditarget di sini mah, nggak ditarget kayak di orang lain kan 2 hari harus setor. Kalau di sini mah kalau setor mah ya emang harus kalau setor, cuman nggak harus tiap hari. Misalkan kadang-kadang ada yang 4 hari, ada yang 3 hari, ada yang tiap hari, ya seadanya lah istilahnya. Tetap jalan. Yang penting jalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.